Teman-teman, kali ini saya Ibu Yulianti Kasih akan mencoba mereview 14 kali pertemuan pada mata kuliah IN 055 Proses Bisnis. Di mana dalam 14 kali pertemuan ini kita akan mencoba melihat bagaimana pemahaman tentang proses bisnis, kemudian juga bagaimana penggunaan proses bisnis itu pada masing-masing level manajemen. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menggambarkannya dengan menggunakan notasi-notasi dari Business Process Model Notation BPMN. Untuk itu nanti kalian perlu menginstall software BPMN setelah UTS. Ya. Nah, bab pertama pendahuluan kita akan mencoba mempelajari apa itu bisnis, bagaimana itu proses, bagaimana proses bisnis itu harus dilakukan. Hanya pemahaman basic ini perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari supaya ketika kita mencoba menggambarkannya, kita bisa menggambarkannya dengan baik dan jelas. Minggu kedua kita akan mempelajari konsep-konsep dasar sistem. Kenapa perlu mempelajarinya? Karena proses bisnis ini terjadi juga di dalam sebuah sistem. Ya, dan kalau kita sebagai mahasiswa IT, kita perlu mempelajari bahwa proses bisnis itu berlaku juga di dalam sebuah konsep dasar sistem informasi. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dulu bentuk-bentuk dari dasar sistem informasi dan konsep dasar sistem informasi. Minggu ketiga kita akan mulai masuk ke dalam level manajemen. Di dalam penggunaan dari proses bisnis sendiri itu akan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan dari manajemen yang ada, di mana akan dibagi menjadi 3 tingkat manajemen. Tingkat strategi, tingkat pengendalian, manajemen, dan tingkat pengendalian operasional. Masing-masing tingkatan akan memiliki proses bisnis yang berbeda satu dengan yang lain. Minggu keempat kita akan mencoba masuk ke dalam perusahaan. Sebelum kita melakukan satu perbaikan proses, kita perlu mengetahui perusahaan itu sendiri kondisinya seperti apa. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa yang dilakukannya sekarang, perubahan apa yang diharapkan terjadi, dan apa yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang. Di sini kita akan menggunakan beberapa tools, di antaranya adalah tools Strength, Weakness, Opportunity, Threat, Porters, dan perbaikan proses. Minggu kelima, kita mempelajari tentang tingkatan strategi, di mana suatu perusahaan itu memiliki 3 macam tingkatan strategi yang berbeda. Tingkatan fungsional, tingkatan bisnis, dan tingkatan korporasi. Di mana masing-masing dari tingkatan itu akan memiliki proses bisnis yang juga berbeda dan perlu kita siasati dengan baik. Minggu ke-6 kita mulai mempelajari operational management, di mana sebagai seorang manajer kita harus memiliki skill-skill tentang analytical problem solving skill, organizational skill, dan communication skill. Karena dengan skill yang ada itu, kita juga berharap bahwa proses bisnis yang dilakukan itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Minggu ke-7, HRD. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam suatu proses bisnis selalu ada manusia yang terlibat. Oleh karena itu, sebagai seorang manajer, kita perlu melihat atau perlu memperlakukan para pegawai kita dengan tepat dan baik. Sehingga ketika mereka melakukan atau mereka terlibat dalam suatu proses bisnis, mereka boleh melakukannya dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Minggu ke-8 UTS, minggu berikutnya setelah UTS, diharapkan kalian sudah menginstall BPMN atau Pisaki pada laptop kalian. Karena setelah ini ada pembuatan tugas, UAS, dan proyek-proyek besar yang semuanya menggunakan software Pisaki. Pisaki sendiri, nama panjangnya adalah BPMN atau Business Process Model dan Notation. Bentuknya adalah mirip seperti notasi-notasi kepada flowchart. Tetapi di sini lebih lengkap, lebih kompleks, lebih banyak, tapi lebih bagus. Ya. Karena dengan BPMN ini dapat diakses juga melalui Android, sehingga ketika terjadi satu perubahan proses yang mendadak, itu akan segera dapat diketahui oleh semua orang-orang yang berkepentingan.
Nah, berikutnya kita nanti akan mencoba melihat video dari BPMN. Terima kasih, itu kurang lebih 14 minggu review kita tentang mata kuliah bisnis proses. Sampai bertemu.